Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom alaikum Shem Hamasiah. Salam Agi. Aku kabarkan Injil keselamatan. Haleluya. Ketemu lagi dengan saya, Evangelis Avraham Effendi Usman. Anaknu Meyo Khadim. Kita ini sangat istimewa. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan dan yang saya kasihi, apapun Bapak Ibu lakukan, kegiatan apapun Bapak Ibu lakukan, aktivitas apapun yang Bapak Ibu lakukan, kemanapun Bapak Ibu pergi, dimanapun berada, dengan komunitas apapun Bapak Ibu berteman, organisasi apapun Bapak Ibu berteman, jangan lupa selalu sediakan aqua, air mineral aqua, air yang sangat higienis, air yang sangat mantap, produk kafir tapi sudah diberikan label halal. Sudah ada stempel label halal di produk Prancis ini. Jadi ketika Bapak Ibu meminum, walaupun ini produk kafir, tapi air ini tidak menjadi haram bagi tubuh kita semua. Ada label halal Bapak Ibu, makanya kita minum. Label halal. Nah, saya baru selesai olahraga untuk merawat tubuh agar tetap sehat, tetap fit, maka saya harus melakukan olahraga supaya badan yang ditumbuhi oleh lemak yang bertumbuh, yang berdiam di dalam tubuh saya bisa terkuras dengan adanya olahraga. Dan selesai saya melakukan olahraga, tidak pernah lupa saya minum air merek Aqua buatan Prancis yang sudah diberikan label halal. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan dan yang saya kasihi, al-adabu fawqal ilmi. Adab itu di atas daripada ilmu. Adab itu bagian daripada ilmu. Ilmu kita luar biasa, pengetahuan kita luar biasa. Bila kita tidak punya akhlak, bila kita tidak punya adab, maka kita tidak akan diterima oleh orang banyak. Orang tidak akan mau berteman dengan kita, orang tidak akan mau belajar dengan kita, dan orang tidak akan mau mendengarkan apa yang kita sampaikan. Kenapa? Karena kita tidak punya akhlak. Sopan santun tidak ada, budi pekerti tidak ada, omongan yang keluar dari mulut kita asal bunyi, asal keluar, tidak pernah kita pikirkan perasaan orang lain, tidak pernah kita memikirkan ini menyakitkan orang lain kah, menyakitkan orang yang mendengarkah atau tidak, asal saja bunyi. Maka dari itu Bapak Ibu, utamakan adab. Alkitab berkata apa? Belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Setiap anak Tuhan, umat Kristen, orang percaya kepada Yesus dimanapun berada, tetap belajar, perhatikan Yesus, lihat dan pandang Yesus. Pribadi yang rendah hati, pribadi yang lemah lembut, satu pribadi yang menjadi panutan bagi setiap kita. Dia bisa kita jadikan panutan di dalam kehidupan kita. Bagaimana dia dicaci maki, bagaimana dia dicemooh, bagaimana dia dihina, dia tetap memberikan kabar baik. Dia tetap mengabarkan tentang kebaikan. Dia tetap menerima. Malah dia berpesan kepada pengikutnya, kepada para murid dan kepada saudara dan saya, kepada dunia, kepada kita semua dan kepada dunia ini. Yesus berpesan, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Alkitab berkata Bapak Ibu, ketika kamu dipukul, jangan kamu balas memukul. Ketika kamu dicaci maki, jangan kamu balas mencaci. Jangan kamu balas menghina. Ketika kamu dilempari, jangan kamu ambil batu membalas lempar orang itu. Tetapi doakan orang itu sehingga orang itu melihat Kristus di dalam hidup kita, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Bukan terjadi sebaliknya, ketika orang menghina kita, kita balas hinaan itu. Ketika orang mencaci maki kita, kita caci maki balik. Ketika orang menjelek-jelekkan kita, kita pun menjelek-jelekkan orang itu. Ini dilarang oleh
oleh Alkitab. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, inilah rahmatan lil alamin yang ada di dalam diri Yesus Kristus yang sudah ditunjukkan kepada dunia ini. Yesus berpesan kepada dunia Bapak Ibu, sebelum dia menyelesaikan segala pekerjaannya di kayu salib. Dia katakan, doakan orang yang memusuhi kamu. Doakan orang yang memusuhi kamu. Doakan orang yang memusuhi kamu. Yesus tidak pernah berkata, bunuh orang yang membenci kamu, bunuh orang yang menghina kitabmu, bunuh orang yang menghina Tuhanmu, bunuh orang yang menghina agamamu di dalam nama Yesus. Yesus tidak pernah berkata seperti itu. Malah Yesus disuruh kita berdoa supaya orang tersebut diampuni dosanya, orang tersebut diberkati, dan orang tersebut diampuni dosanya. Kenapa? Karena orang itu tidak tahu apa yang lagi orang itu lakukan. Nah, inilah ajaran yang datang dari Tuhan. Tuhan ingin dunia ini damai, aman, tentram. Dan Tuhan ingin semua orang yang tinggal di dunia ini kelak bersama-sama dengan Tuhan, berada di surga. Tetapi Bapak Ibu, tidak semua orang mau untuk mengikuti apa yang sudah Tuhan sampaikan. Tidak mau mengikuti, bahkan mengikuti hawa nafsunya. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pesan saya pada kesempatan kali ini, jadilah pribadi yang lemah lembut, jadilah pribadi yang rendah hati, milikilah karakter Kristus, milikilah sifat Yesus. Terima kasih. Shalom alaikum bishem hamasiyah. Salam Aki. Pesan saya sekali lagi, jangan lupa tetap berolahraga agar tubuh kita sehat selalu. Dan setelah olahraga jangan lupa minum aqua. Shalom. Sehat selalu. Salam sukacita. Salam sejahtera. Salam Aki. Yang terakhir, aku kabarkan Injil keselamatan.